Halo semuanya, apa kabar? Koko berharap kalian semua selalu dalam kondisi yang sehat dan bersuka cita. Apalagi hari ini adalah hari Minggu, kita boleh kembali datang memuji, mendengarkan firman Tuhan. Nah teman-teman, di dalam Mazmur pasal 8 ayat yang keempat sampai ke-6, Raja Daud berkata, dia bilang, "Ya Tuhan, jikalau aku melihat langit, buatan jarimu, bulan bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga kau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga kau mengindahkannya? Namun engkau Tuhan membuatnya hampir sama seperti Allah membuat manusia. Engkau sudah memahkotai manusia dengan kehormatan dan kemuliaan." Teman-teman, kita kalau dibandingkan dengan alam semesta ini nggak ada apa-apanya. Kita sangat kecil dibandingkan besarnya gunung, besarnya langit, bulan, bintang. Kita amat sangat kecil. Tetapi firman Tuhan katakan kita adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia, dan kita harus bersyukur dan kita memuji kebesaran nama Tuhan. Mari kita mau bangkit berdiri. Koko mau ajak kalian yang di rumah untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita katakan, sungguh besar Kau Allah. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan, kami boleh kembali berkumpul, masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk boleh beribadah. Tuhan, pimpin setiap kami Tuhan, biar sungguh kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan
dan kami boleh bertumbuh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati Tuhan jalannya ibadah kami dari awal hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah teman-teman, 2 minggu yang lalu Koko ada ajak kalian menyanyikan sebuah lagu. Kalau kalian masih ingat gak? Judulnya adalah Ku Bernyanyi Tentang Yesus. Lagu ini adalah lagu yang riang, yang cepat, tetapi lagu ini sangat bagus karena lagu ini menyatakan iman kita kepada Tuhan, yaitu Tuhan yang adalah juru selamat kita. Dia sudah mati untuk kita. Mari kita nyanyikan pujian ini masih dengan tetap bangkit berdiri. Kalian boleh bertepuk tangan di rumah. Koko dan Cici di sini tidak bisa bertepuk tangan karena nanti terlalu bising. Nah, kalian bisa bertepuk tangan di rumah. Ku bernyanyi tentang Yesus kita nyanyikan dalam teks bahasa Indonesia, lalu dalam teks bahasa Inggris. Benar seperti pujian yang kita nyanyikan, Dia sudah mati membebaskan kita dari dosa. Kuasa dosanya, kuasa Tuhan melepaskan kita dari dosa. Kita menyanyikan sebuah pujian, teman-teman. Judulnya You Are My All in All. Di dalam pujian ini dikatakan kita manusia, kita anak-anak Tuhan melepaskan segala sesuatunya yang berharga di dalam dunia ini. Karena apa? Karena kita sudah pegang satu-satunya yang menyelamatkan hidup kita, yaitu Yesus. Kita menyanyikan pujian ini dalam teks bahasa Inggrisnya. Kalian bisa mengikutinya di dalam teks, di dalam monitor yang kalian lihat. Kita belajar lagu ini ya teman-teman. You are my all in all. You were my
seeking you as the precious jewel. Lord, forgive what I've been a fool. You are my only hope. Jesus, Lamb of God. Jesus, Lamb of God. Worthy is your name. Jesus, Lamb of God. Worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my holy hope. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my holy hope. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your Yesus anak domba Allah, mulialah namanya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan untuk nantinya kita boleh bagikan juga kepada orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita. Bagaimana Yesus yang adalah anak domba Allah yang namanya dimuliakan. Mari sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, teman-teman, mari kita menyanyikan sebuah pujian di hadirat. Di hadirat-Mu Tuhan, ku datang bersujud, menikmati firman Tuhan. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu Tuhan,
Selamat pagi adik-adik. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Koko ajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami berterima kasih Tuhan kalau Tuhan sudah boleh memimpin kami ketika kami tadi sudah boleh bernyanyi memuji nama Tuhan. Sekarang kami mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati hamba yang lemah dan terbatas ini supaya bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada anak-anak dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Ya, adik-adik, hari ini kita akan buka Alkitab kita dulu dari Yohanes 15. Yuk, semua mesti siapin Alkitab, buka Alkitab, baca bareng-bareng Koko. Jangan cuma dengerin doang, oke? Koko nggak tahu, Tuhan tahu. Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 ya. Yohanes 15 ayat 1 sampai yang ke-8. Koko akan bacain untuk kalian semua. Nggak bacain. Koko mau kalian juga baca di rumah. Koreksi ya. Kita baca bareng-bareng, oke? 1, 2, 3. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya adik-adik, di sini bicara tentang pokok anggur. Pokok anggur itu adalah pohon anggur, pohon utamanya. Jadi pohon utama anggur itu dia punya, kalau di ayat ini bilang ada pengusahanya. Pengusahanya itu siapa? Bapa di surga. Lalu ada juga kita, orang percaya, murid-murid, pengikut Tuhan Yesus, digambarkan sebagai ranting. Dan ketika kita nempel di pokok anggur itu, di pohon anggur utamanya itu, kita akan berbuah. Kalau nggak berbuah ditebang, kalau yang berbuah dibersihkan, dikatakan. Nah, kali ini Koko mau cerita tentang pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani itu sesuatu yang susah untuk dinilai sama orang, karena pertumbuhan rohani itu berbeda sama dibandingkan pertumbuhan fisik. Kalau pertumbuhan fisik, kamu tahu jelas. Misalnya ada orang bertumbuh, taunya dari mana? Dia tambah tinggi, dia tambah gede badannya, tambah berat juga badannya, biasanya tambah berat gitu ya. Lalu kalau cowok, seumuran kalian, suaranya mulai berubah. Yang tadi suaranya masih cempreng kayak anak-anak, itu berubah jadi mulai ngebas gitu ya. Kok mendadak suaranya kayak bapak-bapak? Ya itu pertumbuhan. Itu harus kamu lalui, pertumbuhan fisik. Bagaimana dengan pertumbuhan rohani? Nah, pertumbuhan rohani itu, aku mesti katakan bahwa di dalam kekristenan harusnya kita bertumbuh secara rohani.
harusnya. Kenapa kok bilang harusnya? Karena nyatanya banyak orang-orang yang meskipun sudah lama ikut Tuhan, lama jadi orang Kristen, ternyata imannya tidak bertumbuh, ternyata kerohaniannya tidak bertumbuh. Jadi kalau kita mau lihat orang itu bertumbuh rohani apa enggak, kita tidak bisa lihat dari kesibukan, dari seberapa rajin dia datang ke gereja. Misalnya orang, kita lihat nih, oh nih siapa? Canon ini rajin nih, setiap minggu datang ke sekolah minggu. Wah, lagi zaman sekarang nggak ya? Lagi zaman sekarang apa? Ikut ibadah online terus, setiap minggu nonton terus, live streaming, nonton terus dari YouTube, ikutin terus. Apakah pasti Canon berarti pertumbuhan rohaninya bertumbuh? Belum tentu. Koko ngajar sekolah minggu, melayani, main musik. Apakah pasti Koko kerohaniannya bertumbuh? Jawabannya belum tentu. Belum tentu kerohanian Koko bertumbuh. Wah, ngeri ya. Jadi kita tidak bisa menilai kerohanian seseorang bertumbuh apa enggak itu dari seberapa rajin dia datang ke gereja, seberapa dia nggak pernah bolong setahun, 52 minggu, 52 benar ya, 52 minggu nggak pernah bolong, selalu datang ke gereja, dan dia sibuk melayani, jadi ini jadi itu. Atau jangan-jangan orang seminggu sekali ke gereja, dia seminggu 3-4 kali ke gereja, bareng papanya, bareng mamanya, bareng tantenya, diajak sama temennya lagi, bolak-balik ke gereja. Wah, rohani banget. Apakah gitu? Belum tentu. Dan kerohanian yang bertumbuh itu belum tentu juga orang yang satu rajin berdoa. Rajin berdoa, apakah sudah pasti kerohaniannya bertumbuh? Belum tentu loh. Rajin baca Alkitab, wah ini ngeri ya. Orang rajin baca Alkitab aja belum tentu kerohaniannya bertumbuh. Kenapa begitu? Kau kasih contoh. Contohnya adalah orang Farisi. Orang Farisi itu ngafalin dan ahli Taurat. Orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka menghafal itu sampai di luar kepala. Benar-benar mereka udah hafalnya minta ampun. Mereka sudah mengerti benar-benar. Bahkan kerohanian mereka bertumbuh. Tuhan Yesus bilang, "Enyah kamu sekalian pembuat kejahatan." Tuhan Yesus bilang, "Kamu keturunan ular." Wah, begitu keras perkataan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang pada zaman Tuhan Yesus dinilai sebagai orang yang begitu hebat, begitu rohani, begitu mengerti tentang perjanjian lama, tentang Taurat. Ternyata di mata Tuhan Yesus mereka tidak memiliki kerohanian yang baik. Jadi kalau rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, itu belum tentu menggambarkan kerohanian bertumbuh. Mesti gimana dong kira-kira supaya tahu kerohanian bertumbuh itu? Nah, aku mau kasih tahu nih, apa yang terlihat, benar-benar terlihat oleh mata, yang kita lihat oleh mata, justru kadang-kadang itu bukan hal yang sebenarnya. Khususnya contoh dalam hal kerohanian ini ya. Kita lihat orang baik, rajin ke gereja, mungkin kamu punya teman rajin melayani, tapi ternyata di sekolah nyontek juga, berantem juga, ngelawan guru juga. Ada gak? Kok nggak tahu ya? Mungkin ada, mungkin nggak ada. Bagus kalau nggak ada, tapi jangan-jangan ada. Berarti kita tidak bisa menilai kerohanian dari apa yang terlihat, apa yang bisa dilihat. Bukannya tidak bisa ya, tapi belum tentu, belum pasti orang yang rajin ke gereja itu pasti rohaninya baik, belum tentu. Aku mau kasih tahu ya, ketika kita bertumbuh fisik, waktu kamu masih kecil, kamu begitu bergantung sama orang tua kamu. Pastilah bergantung.
Mana ada yang baru lahir langsung udah bisa berdiri, jalan, cari makan sendiri, masak sendiri? Nggak bisa lah, serem ya kok kayak gitu ya. Bayi lahir nangis, oe oe oe, minta susu sama mamanya, dikasih susu, lalu dimandiin. Bisa mandi sendiri? Ya nggak bisa. Pakai baju, pakai celana, semua dipakein, dibersihin, dimandiin sampai besar. Setelah semakin besar, anak yang tadi sepenuhnya bergantung, dia sudah mulai mandiri. Dia mulai bisa jalan sendiri. Awal-awal jalan masih dipegangin ya. Lama-lama udah bisa jalan sendiri. Lalu udah bisa lari-lari, udah bisa lompat-lompat, udah bisa main sendiri, ini itu udah bisa ngapa-ngapain. Nah, ketika kalian lihat orang yang bertumbuh secara fisik, maka dia akan semakin tidak tergantung. Dia akan semakin mandiri terhadap orang tuanya atau terhadap orang lain. Dia semakin dalam tanda kutip tidak terlalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Dan itu hal yang baik untuk pertumbuhan fisik. Hal yang sangat baik dan harusnya begitu memang. Tetapi justru ya, orang yang bertumbuh secara rohaninya justru sebaliknya loh. Orang yang bertumbuh kerohaniannya, dia akan semakin bergantung sama Tuhan. Bukan justru semakin mandiri. Bukan justru, oh saya semakin dewasa, oh jadi orang Kristen sudah 5 tahun, saya semakin tidak membutuhkan Tuhan. Tuhan udah di atas aja, di surga aja, nggak usah urusin saya. Saya bisa jalani hidup saya sendiri. Saya udah gede, udah dewasa, udah jadi orang Kristen 5 tahun. Apakah begitu? Justru enggak. Justru orang Kristen semakin dia bertumbuh kerohaniannya, dia semakin bergantung sama Tuhan. Kalau awal-awal dia ngerasa, oh ya Tuhan sudah menyelamatkan saya, lama-lama dia akan sadar, oh ternyata Tuhan bukan hanya menyelamatkan saya loh, ternyata Tuhan memberikan saya nafas setiap hari. Bahkan makanan ini makanan dari Tuhan. Dia bisa lihat bahwa hal-hal yang orang nggak bisa lihat, ada Tuhan. Dia bisa lihat ada Tuhan. Dia jalan sore-sore, jangan sekali ya, jangan jalan sore-sore. Dia lihat dari jendela sore-sore, karena nggak boleh keluar kemana-mana ya, masih di rumah. Dia buka jendela, dia lihat jendela sore-sore, dia lihat langit, lalu ada matahari lagi mau terbenam, begitu indah. Lalu dia bisa, wah Tuhan luar biasa ya, puji Tuhan, haleluya, Tuhan menciptakan segala sesuatu begitu indah. Wow. Orang yang sudah bertumbuh rohaninya, dia lihat langit, dia lihat matahari, dia lihat burung, dia bisa ingat Tuhan. Tapi orang yang kerohaniannya belum bertumbuh, justru sebaliknya. Orang yang kerohaniannya belum atau tidak bertumbuh, merasa dirinya seringkali tidak membutuhkan Tuhan. Oh, aku tidak perlu Tuhan. Oh, dosaku tidak besar. Dosaku cuma kecil-kecil, dikit-dikit. Nah, satu lagi ya. Jadi, orang yang kerohaniannya bertumbuh, mereka melakukan dosa kecil, mereka akan merasa dosa itu begitu besar. Mereka akan merasa begitu bersalah. Padahal, kalau kita lihat mungkin ya, seolah-olah kecil, misalnya dia gak sengaja kesel, kamu gak sengaja kesel sama temen kamu, terus kamu ngatain dia, pip, apapun lah, kok gak tahu, pip, abis ngatain gitu, dalam hati ngerasa bersalah, aduh Tuhan, maafkan aku Tuhan, aku merasa bersalah, karena aku tahu dia itu ciptaan Tuhan, dan aku menghina dia, ngatain dia dengan ucapan yang pip tadi. Aku berdosa Tuhan, aku harus minta maaf kepada dia, dan aku harus minta maaf kepada Tuhan. Dan dia ngerasa bersalah, begitu bersalah. Dosa kecil yang seolah-olah sederhana, tapi dia bisa lihat dosa itu, dia merasa dosa itu begitu besar buat dia. Itu berarti kerohaniannya bertumbuh. Berarti dia begitu peka bahwa dosa kecil pun itu mengecewakan Tuhan, membuat Tuhan sedih, dan dia tidak mau lakukan hal itu. Tapi orang yang kerohaniannya tidak bertumbuh, mereka melakukan dosa besar,
mereka anggap dosa kecil. Ada nggak teman-teman kalian yang abis nyontek bangga berhasil ngebohongin guru? Iya, gue berhasil nyontek, gurunya nggak tahu, bodoh gurunya, hebatan gue berhasil nyontek begitu. Nah, itu bukti bahwa orangnya kerohaniannya tidak bertumbuh. Kalau dia orang Kristen ya. Kalau dia bukan orang Kristen, kita nggak usah bahas. Tapi kalau dia orang Kristen berarti kerohaniannya belum bertumbuh. Atau jangan-jangan belum benar-benar percaya. Belum benar-benar menerima Tuhan Yesus. Jadi itu ya, ingat ya. Kalau itu bedanya orang bertumbuh fisik sama rohani. Bertumbuh fisik, makin dewasa, makin mandiri. Tapi orang yang bertumbuh rohani, makin dewasa rohaninya, dia makin semakin bergantung kepada Tuhan, semakin ingat sama Tuhan. Hal-hal kecil dia bisa ingat Tuhan. Melakukan dosa yang dalam tanda kutip kecil, dia merasa itu begitu besar karena begitu peka, begitu sensitif, begitu sadar. Nah, kok nggak tahu nih apa yang menjadi bagaimana dengan kita masing-masing, bagaimana dengan kamu gitu ya. Dan Koko juga harus koreksi diri Koko. Koko ini semakin bertumbuh apa enggak sih kerohaniannya? Apa jangan-jangan sudah bertumbuh, turun lagi, bertumbuh, turun lagi. Turunnya mending kalau pendek ya, turunnya banyak jebol jangan-jangan. Sedih kalau orang orang Kristen seperti itu. Orang Kristen seharusnya kamu memiliki kerohanian yang bertumbuh, dan setelah bertumbuh apa yang terjadi persis seperti yang tadi ayat kita baca, kita akan berbuah. Berbuah itu apa? Berbuah itu berarti ada hasilnya, orang bisa lihat. Orang Kristen kalau bertumbuh tapi nggak ada hasilnya, nggak ada buahnya, aneh, bingung. Dalam ayat yang lain Tuhan Yesus cerita bahwa kamu adalah terang, kamu adalah terang dunia. Kamu tidak mungkin, terangmu tidak dilihat orang, nggak mungkin. Kamu pasti percaya. Dan di ayat ini Tuhan bilang kamu berbuah. Kamu berbuah, orang lihat pasti. Nggak mungkin buahnya tidak terlihat, invisible gitu. Invisible fruit. Nggak mungkin. Pasti orang bisa lihat buahnya dan orang bisa merasakan, oh orang ini benar-benar dia orang Kristen yang baik dan dia bertumbuh. Harusnya seperti itu. Jadi Koko tahu dalam saat-saat seperti ini kita seringkali mungkin ngerasa takut, ngerasa cemas. Terlepas dari corona ya, tapi dari waktu Koko seumur kalian, Koko juga pernah merasakan ketakutan, kecemasan. Koko pernah merasakan minder. Koko merasa diri Koko itu tidak cukup baik untuk dilihat orang lain. Misalnya Koko ngerasa waktu itu apa ya? Koko terlalu kurus. Lalu Koko merasa Koko tidak terlalu kaya. Dulu keluarga Koko memang terbatas keuangannya, ekonominya. Koko merasa minder karena Koko ngerasa lihat teman-teman yang lain kaya, bisa pergi naik motor. Koko naik sepeda, goes naik sepeda. Koko merasa minder waktu seumuran Koko kecil gitu ya. Waktu Koko SD terus naik ke SMP sampai ke SMA, Koko merasa minder. Tetapi Koko mau kasih tahu ke kamu bahwa apa yang teman-teman kamu lihat, apa yang teman-teman kamu nilai kamu, itu nggak penting. Yang penting adalah bagaimana Tuhan menilai kamu. Yang penting adalah bagaimana Tuhan melihat kamu bertumbuh atau tidak. Ketika kamu ada di dalam Tuhan dan kamu bertumbuh, itu adalah hal yang menyenangkan Tuhan. Kau baca ayatnya ya. Ayat yang ke-8. Yohanes 15 ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ketika kita berbuah, kita bertumbuh di dalam Tuhan, Tuhan dimuliakan, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan kita senang, dan itu jauh lebih penting daripada bagaimana teman-teman kamu menilai kamu. Mungkin kamu menjadi anak yang jujur, gak mau ngasih contekan, karena kamu berusaha hidup lurus di dalam Tuhan. Kamu gak mau kasih contekan. Lalu teman-teman kamu musuhin kamu, sok suci lu gak asik lu. Dengarkan ucapan Koko. Gak apa-apa teman-teman kamu anggap kamu seperti itu. Gak apa-apa teman-teman kamu anggap sok suci.
Gak apa-apa. Lebih penting kamu dinilai Tuhan. Kamu adalah anak Tuhan yang bertumbuh. Ketimbang kamu dinilai asik, gaul, keren sama teman-teman kamu. Tapi kamu tidak menyenangkan hati Tuhan. Atau kalau kamu punya ketakutan lain, kamu minder karena badan kamu terlalu kurus, terlalu gemuk, terlalu tinggi, terlalu pendek, atau sebagainya. Kamu nggak perlu takut untuk hal itu. Nggak perlu takut, oh teman-teman nilai kamu begini, kaya, miskin, gendut, mukanya jelek, apa segala macem gitu. Yang penting Tuhan menilai kamu sebagai anak Tuhan yang bertumbuh di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini tentang pertumbuhan rohani. Semoga kalian bisa dengerin dan bisa tangkap benar-benar. Bisa tangkap intinya dan kalian bisa pikirkan untuk diri kalian masing-masing, refleksi. Aku sudah bertumbuh atau belum ya? Yang tadi Koko sampein tuh ya, ada beberapa poin ya yang tadi Koko sampein. Sampai di situ firman Tuhan kita tutup dalam doa. Koko pimpin doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami berterima kasih Tuhan kalau Tuhan sudah boleh memimpin pemberitaan firman Tuhan mengenai pertumbuhan rohani. Biarlah Tuhan, ketika kami bertumbuh secara fisik, kami semakin dewasa, kami juga bisa bertumbuh secara rohani kami di dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan. Biarlah kami bukan hanya menjadi orang Kristen yang rajin datang ke gereja, rajin beribadah, rajin nonton video ibadah, tetapi kami mau sungguh-sungguh benar-benar diubahkan, benar-benar berubah. Kami menjadi orang yang semakin bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami, biarlah Tuhan yang dengarkan dan Tuhan yang jawab. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Kuis kita untuk hari ini kuis kita adalah ada 2. Yang pertama, apa bedanya orang yang bertumbuh fisik dengan bertumbuh rohani? Bedanya apa sih? Kalau bertumbuh fisik, kalau bertumbuh rohani, gitu ya. Yang tadi Koko baru bahas. Itu nomor 1. Yang nomor 2 adalah bagaimana kamu bisa melihat seseorang bertumbuh rohaninya. Apa yang terlihat, apa yang seharusnya ada kalau orang bertumbuh rohaninya. Nah, ini boleh jawaban dari cerita Koko, boleh juga jawaban kalian sendiri. Nggak apa-apa ya. Asal jangan aneh-aneh jawabannya, oke? Sampai di situ. Stay safe kalian semua dan sabar, rajin belajar ya.